Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas data mining kasus 2 tentang market based analysis. Market basket analysis. Contoh kasusnya itu transaksi penjualan sederhana. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Tabelnya ini seperti ini. Lalu di sini sudah dibuatkan tabel pada Microsoft Excel. Lalu nama headernya ini TID, transaksi ID, pena, roti, mentega, telur, buncis, susu, dan kecap. Di sini TID ini berupa teks 001, 002, 003. Ini berupa binomial, itu kayak bilangan binomial antara 1 dan 0 doang. Lalu sudah kita save. Di sini saya save dengan nama transaksi makanan. Lalu kita buka Rapid Miner kita. Setelah buka Rapid Miner, kita import data dulu. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara import datanya. Yang pertama pilih My Computer. Lalu kita pilih This PC. Kita cari filenya. Sudah ada. Lalu kita next. Nah, di sini kan ini bilangannya bukan binomial. Kita next lagi. Nah, di sini kita edit. Ini kan masih bentuk integer, udah benar. Tapi TID ini harusnya kan di depannya ada 001, 002 dan seterusnya. Untuk mengubahnya ini kita ganti tipenya menjadi polinomial. Sudah. Lalu next, nanti akan diimport dan hasilnya menjadi seperti ini. Jika kita ada resultnya ini seperti ini. Setelah diimport data akan ditampilkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk membuat market based analisisnya, setelah import data kita masukkan dulu tabelnya. Kita drag and drop. Sudah drag and drop, lalu kita masukkan operator-operator apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, kita cari operator yang namanya association rule. Nih, create association rule, lalu FP graph, dan kita cari lagi yang namanya numerical to binomial. Kita masukkan. Di sini menggunakan association rule dilakukan untuk melakukan market based analysis. Kita membutuhkan setidaknya 3 buah operator ini. Association rule ini dilakukan dengan menganalisis data pada frequent, if, atau then menggunakan kriteria support dan confidence untuk mengidentifikasikan suatu relasi antar item. Lalu operator create association rules ini menggunakan frequent item sets dan menghasilkan association rules. Lalu di sini ada operator FP growth. Operator FP growth ini mengkalkulasikan semua frequent item set dari input yang diberikan menggunakan struktur data FP3. Lalu ada lagi operator numerical to binomial untuk mengubah nilai atribut yang berada pada tabel transaksi makanan menjadi binomial. Lalu selanjutnya kita susun ketiga operator tersebut. Yang pertama, dari tabel transaksi makanan ini
kita sambungkan ke numerical to binominal. Di sini kita biarkan min dan max ini menjadi 0,0. Jadi kita kasih min dan maxnya menjadi 0, sehingga yang bernilai false adalah ketika sebuah produk tidak terdapat pada sebuah transaksi. Lalu hubungkan operator numerical to binominal dengan operator fvgroth. Kita hubungkan. Di sini terdapat dua buah output untuk numerical to binominal, yaitu example dan original. Example ini untuk mengkonversikan numeric attribute menjadi binominal attribute. Kalau original ini numeric attribute dilewatkan tanpa dikonversi. Jadi original ini emang kagak diubah. Kalau example ini diubah dulu numeric atributnya menjadi binominal atribut. Lalu kita di sini memakai yang outputnya example. Isi parameter fvgroth ini. Di sini kita ambil contoh minimum supportnya menjadi 0,3 atau senilai 30%. Kemudian hubungkan operator fvgroth ke operator create association rule. Di sini terdapat dua buah output pada fvgroth, example dan frequent. Example ini input yang diberikan dilewatkan tanpa adanya perubahan. Biasanya digunakan untuk proses tertentu. Kalau frequent itu frequent item set dikirimkan melalui output ini. Kemudian pada create association rule kita isi minimum confidence-nya senilai 0,5 atau 50%. Setelah itu hubungkan association rule pada result. Oh iya, salah. Di sini kita di sini kita di fvgroth ini memakai yang frequent, bukan yang example. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita jalankan prosesnya. Di sini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghasilkan data sebanyak 152. Karena ini terlalu banyak, association rule-nya terlalu banyak, 152 harus ditemukan. Tentunya ini akan menyulitkan untuk mengambil kesimpulan karena jumlah rules yang terlalu banyak. Maka dari itu kita akan mengubah nilai minimum support dan minimum confidence. Di sini kita kembali ke view, ke desainnya. Lalu kita ubah di fvgroth. Di fvgroth ini minimum supportnya kita ubah nilai menjadi 0,95 atau 95%. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab association rules, semakin tinggi nilai support maka semakin dapat dipercaya. Namun jika nilai supportnya ini terlalu tinggi, jika nilai minimumnya terlalu tinggi, maka akan muncul kemungkinan tidak menemukan rules yang memenuhi. Lalu kita ke operator create association. Lalu di operator create association rules kita ubah minimum confidence-nya menjadi 0,95. Di sini semakin tinggi nilai confidence-nya, maka semakin dapat dipercaya rules yang dihasilkan. Tetapi terkadang jika nilai minimumnya ini terlalu tinggi, maka akan muncul kemungkinan tidak ditemukannya rules yang memenuhi. Setelah kita ubah di operator create association rules,
mean confidence-nya menjadi 0,95. Lalu di FP growth-nya ini minimum support-nya 0,95. Lalu kita jalankan, dan hasilnya masih terlalu banyak. Karena masih hasilnya terlalu banyak, maka sulit untuk menentukan rules mana yang akan kita pakai. Nilai tentunya akan menyarankan kita untuk mengambil kesimpulan karena jumlah rules yang terlalu banyak. Maka di sini kita akan mengubah operator FP growth-nya, minimum support-nya menjadi 1, dan create association-nya tetap mean confidence-nya 0,95. Lalu kita jalankan prosesnya. Di sini akan menghasilkan 5 buah rules atau aturan. Menghasilkan 5 buah rules. Kita bisa mengambil salah satu dari rules ini untuk dijadikan sebuah pegangan dalam strategi penjualan retail. Tentunya yang memiliki nilai support dan nilai confidence yang tinggi. Untuk melihat dalam bentuk grafik, kita dapat memilih opsi yang ini, graph. Nah, di sini contoh grafiknya. Tunggu, sedang diproses. Setelah tidak berubah, ini bentuk grafiknya. Ini bentuk grafiknya masih berantakan. Nah, seperti ini bentuk grafik. Ada rules pertama, rules kedua, rules ketiga, rules keempat, dan rules kelima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.